night feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu walaupun melalui Zoom gitu ya. Setelah waktu itu terakhir udah lumayan lama ya eh, kita berjumpa dan akhirnya kita bisa bertemu kembali. Terima kasih untuk kesempatannya. Senang sekali bisa kembali melayani bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini di dalam kesempatan yang indah ini saya diberikan sebuah tema yang sangat menarik sekali gitu ya. Bulan ini kita sedang merayakan Paskah, sehingga di dalam tema ini berbicara mengenai pengakuan yang lahir dari salib. Jadi ketika saya pelajari mengenai kisah ini, saya pelajari mengenai apa namanya tema ini, saya merenungkan juga gitu ya. Saya melihat ada sebuah kisah yang menarik sekali, ada sebuah pelajaran yang begitu luar biasa dari sebuah kejadian singkat kalau di dalam Alkitab gitu ya, hanya 3 ayat gitu. Tapi di dalam kejadian ini kejadian yang apa namanya mengguncangkan dunia ini gitu ya, yang bahkan menjadi dasar daripada setiap iman kekristenan, menjadi dasar daripada kepercayaan kita sampai saat ini gitu. Jadi saya senang sekali kalau malam hari ini saya boleh berbicara mengenai hal ini, pengakuan yang lahir dari salib ini. Gitu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau melihat bersama-sama gitu ya, kita langsung mulai saja gitu supaya kita bisa berbicara pada intinya mau ngomongin apa sih, kurang lebihnya seperti itu. Ini yang saya maksud tadi dengan 3 ayat yang sederhana. 3 ayat yang pendek gitu ya, dari ayat Markus 15 ayat 30 sampai 37 sampai 39. Dikatakan di situ, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Di ayat 38, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Di ayat 39, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi sebuah kejadian yang saya pikir mungkin singkat sekali ini ya, kalau di dalam kisah ini mungkin nggak nyampe 5 menit mungkin ya, karena cepat sekali gitu ya, ketika Yesus meninggal dan kemudian tabir bait suci terbelah, kemudian habis itu kepala pasukan berbicara dengan apa mengatakan gitu, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sebuah kejadian yang singkat, tapi kita mau pelajari sama-sama apa sih yang kita bisa pelajari dari sebuah kejadian yang begitu luar biasa ini. Kalau Bapak Ibu nonton film biasanya ya, nah ini filmnya puncaknya gitu ya. Puncak apa namanya, kalau di dalam film itu biasanya ada tragedinya, ada puncaknya gitu ya. Bagian yang seru-serunya nih gitu. Kalau film perang mungkin ini mau perang yang apa namanya, yang akhirnya ini endingnya gimana nih, jagoannya menang atau enggak gitu misalnya ya. Jadi ini ada di dalam sebuah puncak cerita daripada kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana ketika ia lahir di dunia tujuannya adalah untuk menebus dosa manusia dan mati di atas kayu salib. Nah, inilah kejadian yang menggenapi semua nubuatan dan menggenapi tujuan daripada kenapa Yesus datang ke dunia, untuk menebus dosa-dosa kita dan mati di atas kayu salib. Gitu. Jadi ini ketika di dalam sebuah kisah, di dalam penantian sebuah kisah, ini kisah puncaknya gitu. Dan di dalam kisah puncak ini ternyata ada sesuatu juga yang luar biasa yang terjadi. Dari kisah yang mungkin kalau kita sambil bacanya lewat aja, kita ngelihatnya oh ya udah kayak kita lagi baca cerita dongeng gitu mungkin ya, atau kita lagi baca cerita apa namanya, buku novel gitu mungkin ya. Kita lewat, wah ini seru nih, jagoannya apa nih yang terjadi setelah meninggal nih gitu, setelah disalib nih, apa yang akan terjadi gitu. Tapi kita mau pahami lebih lanjut mengenai apa sih yang dimaksud atau apa sih yang terjadi di dalam 3 ayat yang singkat ini. Apa sih ketika kita kemarin merayakan Paskah gitu kan, kenapa kok Yesus mati di atas kayu salib ini, apa yang terjadi? Nah, kita mau belajar sama-sama. Yang bagian pertama, kita mau belajar mengenai bagaimana cara Yesus mati. Bapak Ibu, siapa di sini yang sering dengar kalau ada orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus, kalau ngeledekin orang Kristen gitu ya, pasti ngomong Tuhan kok mati gitu ya. Siapa yang pernah
dengar itu ya, sering banget ya gitu ya. Apalagi sekarang di konten-konten gitu ya, di TikTok di mana-mana, Tuhan kok mati, itu hanya orang Kristen tuh mati gitu ya. Nah, kita mau ngelihat di sini, bagaimana cara Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sebetulnya dari cara ketika Tuhan Yesus mati, itu mengungkap siapa dia sebenarnya. Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam kisahnya Tuhan Yesus, di dalam kehidupannya gitu ya, dari lahir gitu ya, sampai kemudian bersama dengan murid-muridnya, selalu terjadi perdebatan, ya kan? Selalu orang tuh tanya, kamu ini siapa, gitu kan? Bahkan ada apa namanya murid-muridnya pun ditanyain, menurut kamu aku ini siapa, gitu ya? Tuhan Yesus tanya sama Petrus itu, menurut kamu aku ini siapa, gitu. Karena selalu menjadi pertanyaan. Banyak orang bilang ini adalah apa namanya nabi gitu. Ini adalah si A, si B, si C gitu ya. Dan kemudian menjadi perdebatan banyak. Bahkan alasan salah satunya ketika apa namanya Tuhan Yesus disalibkan karena orang mengatakan bahwa oh ini dia ini mengaku sebagai Tuhan gitu istilahnya. Orang tidak percaya bahwa dia Tuhan. Dia ini mengaku sebagai rajanya orang Israel gitu kan istilahnya. Sehingga kemudian orang-orang mendemo bahasanya ya kurang lebih dan kemudian mau menyalibkan dia. Terjadi simpang siur dengan apa yang mengenai identitas siapa sih Tuhan Yesus ini. Siapa sih dia ini? Orang ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Yang percaya yakin, yang nggak percaya juga yakin tidak percaya. Dan mereka berdebat gitu ya. Sehingga kemudian terjadi perselisihan yang begitu luar biasa, sampai kemudian bahkan Yesus dan murid-muridnya diburu dengan begitu luar biasa untuk mau dihukum gitu. Dan akhirnya disalibkan. Nah, tapi di dalam Markus 15 ayat 37, bagaimana Tuhan Yesus mati di situ dijelaskan dengan sangat jelas sekali. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati dibunuh oleh manusia. Itu yang seringkali kemudian menjadi apa namanya olok-olokan gitu ya buat orang kalau ngeledekin orang Kristen, Tuhannya mati di atas kayu salib. Gitu. Mohon maaf nih kadang-kadang ada yang agak kebangetan gitu ya katanya digantung kayak tiang jemuran gitu istilahnya. Ada yang memang kebablasan gitu. Apa namanya karena mereka tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang ngomongnya juga agak kurang ajar nih gitu istilahnya. Ya, tapi di sini kita bisa jelas Alkitab menulis dengan jelas bahwa ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia berseru dengan suara yang nyaring dan menyerahkan nyawanya. Dia tidak kalah oleh kematian. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan gitu ya, "Death, where is your sting?" Gitu kan. "Hai maut, di manakah sengatmu?" Dikatakan Yesus tidak pernah kalah oleh kematian. Yesus selalu menang atas kematian, bahkan dia membuktikan dengan dia bangkit di hari yang ketiga. Ini yang orang-orang kemudian juga mengalami kesulitan untuk percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang membelokkan gitu ya, seakan-akan Tuhan Yesus tidak pernah mati dan lain-lain. Padahal pada kenyataannya ketika disalibkan, Alkitab mencatat Yesus menyerahkan nyawanya. Dan kemudian ia mati, menggenapi firman-Nya, menggenapi nubuatan tentang Tuhan Yesus, dan kemudian ia bangkit di hari ketiga untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kematian. Jadi kematiannya Tuhan Yesus ini ada suatu penggenapan daripada nubuatan yang begitu luar biasa, janji daripada Tuhan Yesus. Saya selalu suka apa namanya pemahaman Alkitab di mana ketika kita belajar di dalam kitab Kejadian gitu ya. Ketika pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, terus kemudian Allah Bapa bicara sama Adam dan sama ular bahwa keturunanmu akan menemukan tumitnya gitu kan, dan keturunan manusia ini akan menemukan kepalamu gitu ya. Kurang lebih di mana itu adalah kalau di dalam makna teologisnya sebagai proto evangelium atau sebagai Injil pertama. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan keluar dari mulutnya adalah bahwa akan ada penyelamat yang datang. Keturunan daripada manusia ini yang akan menemukan kepala ular itu. Begitu sayangnya Tuhan sama kita. Begitu Tuhan mengasihi manusia. Tuhan tahu manusia udah berbuat dosa. Tapi kemudian Tuhan langsung memberikan janji bahwa akan ada keselamatan. Jadi Bapak Ibu kalau di dalam apa namanya pemahaman teologis orang suka nanya. Jadi kalau orang Kristen, jadi kalau orang percaya dalam perjanjian lama atau orang Israel dalam perjanjian lama masuk surga atau enggak gitu ya. Ya kadang-kadang pernah ditanyain gitu enggak. Kalau orang
perjanjian lama masuk surganya gimana gitu. Ada yang jawab, oh kalau orang perjanjian lama diadili menurut hukum Taurat gitu ya katanya ya. Ada nanti kalau di dalam perjanjian baru kita diadili kalau kita percaya iman kita dengan Tuhan Yesus baru kita masuk surga gitu ya. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Dari ketika manusia jatuh ke dalam dosa, janji keselamatan bahwa Yesus akan datang itu sudah disampaikan. Jadi dengan apa orang dalam perjanjian lama diselamatkan? Dengan percaya bahwa Yesus akan datang. Dengan apa kita diselamatkan orang perjanjian baru? Dengan percaya bahwa Yesus sudah datang. Keselamatan tidak ada lain di dalam selain di dalam Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Nggak ada jalan lain. Nggak ada yang satu dengan standar hukum Taurat, yang satu dengan standar iman, yang satu nggak ada. Di dalam Alkitab hanya melalui nama Yesus. Di kolong langit ini nggak ada lagi nama lain. Jadi yang olehnya kita diselamatkan hanya melalui nama Yesus. Jadi di dalam perjanjian lama, orang menantikan kedatangan Yesus. Orang Israel sampai sekarang karena tidak percaya Yesus, dia masih menantikan gitu ya. Mana nih Mesiasnya? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka masih menantikan gitu. Nah, ketika orang dalam perjanjian lama percaya bahwa yang dinantikan itu adalah Yesus, dengan itulah mereka diselamatkan. Dan kita percaya bahwa Yesus sudah datang. Jadi sebuah kematian Yesus di atas kayu salib ini menjawab begitu banyak pertanyaan secara teologis, pertanyaan secara siapa Tuhan, apa rencana Tuhan akan kehidupan manusia, itu dinyatakan melalui kematiannya. Kalau Yesus tidak pernah datang ke dunia, dia tidak pernah mati, dan dia tidak pernah bangkit, berarti kita wajar kalau kita meragukan loh, terus janji Tuhan atas kita ini seperti apa, kasihnya Tuhan seperti apa. Tapi justru karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib dan bangkit, kita tahu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengkaruniakan anaknya, supaya barang siapa percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian Tuhan Yesus dengan ia menyerahkan nyawanya adalah sebuah bukti nyata. Dari semua pertanyaan teologis, dari semua pertanyaan kita, untuk apa manusia diciptakan, setelah ini kita mau kemana gitu ya. Semua pertanyaan yang selama ini mungkin kita bingung, selama ini kita nggak tahu, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menjawab semua pertanyaan itu. Dan di kebangkitannya di hari Paskah lebih meyakinkan kita bahwa ini bukan orang biasa, ini bukan nabi, ini bukan rasul gitu ya. Ini adalah Yesus, Mesias, penyelamat, juru selamat kita semua, yang mati di atas kayu salib dengan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi dari sebuah puncak daripada sebuah kisah kehidupan Tuhan Yesus ini menjawab dan menggenapi sebuah rentetan gitu ya, daripada nubuatan, daripada pemahaman teologis yang begitu luar biasa, sehingga membuat kita nggak perlu khawatir atau nggak ragu lagi bahwa ini bukan sembarangan gitu ya, bahwa ini adalah yang asli, bahwa ini adalah Yesus yang dijanjikan dari sejak kejadian ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dan sekarang sudah digenapi, dan kasihnya Tuhan begitu luar biasa. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi sekali lagi kita mau lihat bagaimana Tuhan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah kematian di atas kayu salib. Yang kedua yang kita bisa pelajari, bagaimana dari salib ini keluar pengampunan. Nah, ini menarik ya, Bapak Ibu, karena di dalam kisah ini, di dalam Lukas 23 ayat 34, di situ ceritanya kurang lebih ya, ketika dari versinya Lukas, dia mengatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sebuah kisah yang begitu luar biasa, sedang disakiti, lagi nih sedang disakiti, sedang menerima penderitaan, sedang disiksa, sedang menerima perlakuan yang tidak seharusnya, gitu ya. Tapi dari mulutnya keluar sebuah contoh yang begitu luar biasa. Sebuah example, sebuah teladan yang saya pikir kenapa, mungkin ketika kita tanya kenapa Tuhan ngomong seperti itu,
Saya pikir ini adalah sebuah teladan yang Tuhan Yesus mau tunjukkan buat kita semua. Bagaimana di saat yang orang mungkin bilang tidak mungkin, yang orang mungkin nggak akan bisa, tapi Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka. Mengampuni kalau keadaannya udah baik-baik aja gampang ya Bapak Ibu ya. Betul ya, mengampuni kalau udah kejadiannya 10 tahun yang lalu mungkin ya sudahlah ya, mau sakit hati ngapain ya sudah saya ampunilah gitu. Mengampuni kalau misalnya dulu kita hidupnya mungkin sulit gitu, terus kita diledek gitu misalnya ya, mungkin kita diperlakukan dengan nggak baik gitu ya, terus sekarang hidup kita udah jauh lebih baik gitu, mungkin ya udahlah ampunilah, terus sekarang hidupmu udah lebih baik gitu ya. Mengampuni ketika kita sudah melewati masa-masa sulit mungkin gampang, tapi Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan yang men-challenge kita manusia untuk belajar mengenai pengampunan versinya Tuhan Yesus. Pengampunan versinya dia, pengampunan dari seorang teladan yang begitu sempurna, bagaimana ia mengampuni orang-orang yang saat itu sedang menyakiti, yang mengolok-olok gitu ya. Kalau kita baca di dalam ayat itu ya, membuang undi untuk pakaiannya gitu, mengejek dia gitu kurang lebih. Tuhan mengalami sesuatu yang sangat-sangat berat, tapi Tuhan mau mengampuni. Nah, ketika saya mempelajari bagian ini, saya merasakan bahwa ini bagiannya agak susah nih untuk dijelaskan. Kenapa? Karena ngomongnya gampang, prakteknya susah. Betul ya? Ini ceritanya gampang. Saya bisa bilang, misalnya kita bisa ngomong, Bapak Ibu kita semua harus mengampuni. Amin, amin gitu ya. Setelah ini kita semua mau mengampuni, mau gitu. Pasti biasanya ya. Ayo kita berdoa sama-sama kita mengampuni. Ya, tapi kemudian ketika kenyataannya, ketika kita mungkin melihat orang yang kita kesel, melihat orang yang pernah salah sama kita, lihat orang yang pernah jahat sama kita, lihat orang yang kalau orang jahat sama kita karena kita layak dijahatin misalnya ya, karena kita memang mungkin sedang bisnis atau sedang ini tersaingan, mungkin pekerjaan sikut-sikutan gitu ya misalnya. Tapi kadang-kadang ada momen yang ketika kadang-kadang kita baik sama orang itu, tapi orang itu nyakitin kita. Ini yang lebih parah lagi gitu kan. Kita baik, kita pernah nolong orang ini misalnya, kita pernah berjuang untuk membantu orang ini, tapi ketika orang ini sudah dibantu, sudah berhasil misalnya, dia lupa sama kita, nggak cuma lupa sama kita, malah dia mungkin jahatin kita. Malah dia mungkin malah berbuat kesalahan yang lebih berat lagi sama kita. Menerima perlakuan yang kita nggak layak untuk terima, yang kita merasa ini nggak fair, gitu ya. Kalau kita lagi bisnis mungkin ya oke lah, sikut-sikutan wajar, kita tahu ya memang saingan bisnis mungkin dia mau nyikut kita, oke kita nggak pernah nyikut, nggak apa-apa. Tapi ya kita tahu, mereka mau cari untung misalnya. Oh, kalau kerjaan juga misalnya ada orang yang lebih ambisius gitu ya, wah lebih mau naik level cepat gitu ya, mungkin dia akan senggol-senggol kita gitu, akan singkirin kita gitu. Oke lah, mungkin dia punya motif-motif finansial, motif apakah, serakah atau dan lain, mungkin kita bisa nangkep gitu ya. Tapi bayangin ketika Tuhan Yesus menerima perlakuan yang dia ketika di dalam pengadilan sampai nanya, lo memangnya aku ini ngapain gitu? Bukankah aku setiap pagi ada nih gitu kan, setiap hari ada berbicara dengan mereka, dengan kalian, ngomong tentang firman Tuhan, ngomong tentang pengajaran-pengajaran. Aku nggak pernah ngapa-ngapain gitu, saya yang melakukan kejahatan, nggak pernah gimana-gimana gitu ya. Kamu kalau mau nggak suka juga dari tiap hari juga bisa ngomong gitu istilahnya. Kok tiba-tiba sekarang dituduh seperti ini, langsung mau diproses, ya kan cepet-cepet ya, tiba-tiba mau disalibkan gitu. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun juga kepada orang-orang ini selain memberikan mereka pengajaran, cuma mau kasih tahu nih loh pengajaran yang benar yang selama ini kamu pahami gitu ya, kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat yang seharusnya mengerti tentang ilmu, mengerti tentang janji kedatangan Mesias, tapi ketika Tuhan Yesus justru mengatakan, mengajarkan kebenaran ini loh. Yang kamu tunggu-tunggu tuh ini loh. Tapi justru mereka yang dikasihi dengan begitu luar biasa, tapi justru mereka yang menyakiti. Ini yang paling paling sulit ya. Kita mengampuni orang yang paling kita sayangi gitu ya, orang yang paling kita kasihi mungkin, orang yang paling kita baikin, tapi orang itu justru menyakiti kita. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang menurut saya
di level yang berbeda gitu ya. Sama seperti kalau Paulus di kitab Filipi gitu ya, berbicara tentang bersukacitalah senantiasa. Ketika dia ada di dalam penjara nulis kitab itu. Nulis surat itu ketika di penjara. Next level gitu ya. Lagi susah nyuruh orang bersukacita. Level sukacitanya dia udah beda gitu. Level imannya sudah beda. Nah, Tuhannya juga sama nih. Gitu. Ketika dia sedang dianiaya, dia langsung melepaskan mengampuni. Ampunilah mereka, karena Tuhan tahu mereka ini nggak tahu apa yang mereka berbuat. Mereka ini mungkin cuma dengar hasutan, mereka cuma percaya apa yang orang tua mereka katakan selama ini, mereka percaya kepada pemikiran mereka percaya kepada apa yang guru-gurunya mungkin ngomongin gitu ya, orang-orang yang mudah terhasut. Sehingga Tuhan mengajarkan untuk mengampuni. Nah, sekarang bagaimana di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita bisa nggak mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita, bahkan ketika kesalahan mereka seberat itu? Bahkan ketika kita tersakiti seberat itu. Mampukah kita belajar daripada Tuhan Yesus yang ketika disakiti, dia mengatakan, Tuhan ampunilah mereka. Bapak Ibu, saya dari dulu sering ketemu gitu ya dengan beberapa orang yang kalau sharing gitu misalnya ya, konseling, kalau curhat gitu ya. Cerita biasanya mereka punya kepahitan lah ya, punya pengalaman buruk, entah itu dengan anggota keluarga, dengan teman, bahkan dengan hamba Tuhan gitu ya misalnya ya. Itu selalu ada. Gitu. Jadi biasanya saya punya kesimpulan, seringkali kalau kita nggak memaafkan, biasanya yang nyimpen lebih panjang dendam itu adalah kita, gitu ya. Misalnya ada orang nih nyakitin kita, misalnya. Saya punya teman misalnya nyakitin saya. Kalau saya nggak ngampunin, yang tiap hari mikirin tuh saya malah. Wah, orang ini kurang ajar gitu. Besok keinget lagi, wah orang ini kurang ajar. Besok lagi inget, wah orang ini kurang ajar. Sampai akhirnya udah bertahun-tahun kita selalu inget, oh orang ini kurang ajar. Orangnya ngapain Bapak Ibu? Belum tentu ingat sama kita, gitu ya. Dia mungkin jahat udah biasa gitu ya, itu udah kebiasaannya, memang biasa jahat, udah cuek lah dengan dia jahat sama siapa juga dia bodo amat. Dia udah lupa, mungkin dia tidur enak, dia tidur nyenyak mungkin. Dia sibuk ngebangun pekerjaannya, bisnisnya dan keluarganya, dia mungkin nggak mikirin kita. Tapi kita yang nggak pernah mengampuni ini justru kita yang nyimpen itu sendiri sampai akhirnya itu mengganggu kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan nggak cuma sekedar ngampuni loh, tapi Tuhan Yesus juga mengajarkan loh kalau kamu nggak ngampuni, yang rugi itu kita sendiri. Kenapa kita harus mengampuni gitu ya? Selain daripada karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, loh kita mengampuni itu juga untuk keuntungan kita sendiri. Karena dengan mengampuni kita lebih damai sejahtera hidupnya. Ada orang-orang yang sampai puluhan tahun masih nyimpen dendam sama orang tuanya, nyimpen dendam sama temennya, nyimpen dendam sama keluarganya, nyimpen dendam mungkin sama mantan istri atau mantan suami gitu ya misalnya ya. Menyimpan dendam dengan semua kejadian yang pernah terjadi dalam hidupnya gitu misalnya. Itu selalu ada dan itu justru mengganggu kehidupan mereka. Dan hari ini mungkin Tuhan mau ingatkan di dalam kehidupan kita, lepaskan pengampunan. Walaupun seberapa besar sakit yang kita rasakan, kita lepaskan pengampunan. Kita mengampuni karena itu adalah bukti daripada iman kita kepada Tuhan. Kita percaya kok kalau kita mengampuni, Tuhan akan beserta dengan kita, Tuhan yang akan memulihkan. Mengampuni kalau saya juga pernah gitu ya, nggak suka sama orang, nggak suka sama ini, nggak suka sama itu. Step-stepnya gimana? Saya nggak repot kalau saya ya. Langkah pertama daripada susah-susah, oh harus ketemu orangnya. Saya pernah gitu ya, ketemu orangnya, terus saya sorry, oh maaf ya, aku belum pernah gini-gini, dan segala macam. Tapi langkah awal yang saya lakukan adalah simple, berdoa. Sama seperti yang saya lakukan. Berdoa, Tuhan, aku mau mengampuni orang ini. Orang ini pernah salah sama saya. Saya kesel sama orang ini, kesel banget gitu ya. Tapi hari ini saya mau mengampuni. Itu dulu aja. Mungkin kita belum bisa ketemu sama orangnya, mungkin kita belum bisa ngomong langsung sama orangnya, mungkin kita juga masih gengsi, kadang-kadang ada lah ya. Kalau mulai dia yang salah, masa kita yang minta maaf gitu kan, masa kita yang nyamperin duluan gitu kan, ya mungkin lah. Itu oke lah, itu nanti step-step berikutnya lah. Tapi step awalnya, untuk kita memulai, kita berdoa. Dan ketika setelah kita berdoa, percaya atau tidak, ke depan mulai lebih mudah. Lebih mudah untuk melupakan. Kalau ketemu lebih mudah untuk say hi lagi. Dan akhirnya lebih mudah untuk rekonsiliasi. Pada akhirnya bisa ngobrol dan ngomong, dulu aku pernah kesel karena ini. Tapi aku sudah memaafkan. Jadi Bapak Ibu ketika kita mau memaafkan orang, ketika kita ada orang yang bersalah sama kita, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang berat,
Sederhana, doa aja sama mereka. Tuhan, doa aja sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni mereka. Karena mungkin waktu mereka salah, mereka nggak tahu. Atau mungkin ada sebagian salah saya yang saya nggak sadar juga. Gitu ya. Tapi saya mau mengampuni. Saya mau belajar untuk mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita. Nah, hari ini kita juga mau belajar untuk bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, berikutnya ketika kita masuk ke dalam cerita di dalam ini, kita melihat di dalam ayat 38 ya, di dalam kisah ini begitu luar biasa, bagaimana ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi sekali lagi, salib Kristus yang ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu nggak sekedar kejadian biasa, gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada kejadian di dunia ini, entah nabinya siapa mungkin ya, di ajaran agama apa gitu ya, yang kematiannya mengguncang dunia. Ketika kematiannya ada fenomena yang luar biasa. Saya kalau ngelihat ini cuma lihat di film gitu ya. Kalau ada jagoannya mungkin mati gitu, wah merasa kayak langitnya tiba-tiba gelap gitu ya, atau tiba-tiba ada petir gitu, tiba-tiba ada apa gitu ya. Nggak pernah ada di dalam kejadian nyata gitu. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, fenomena ini mengguncang dunia. Dan salah satu fenomena yang begitu luar biasa adalah tabir bait suci. Terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di dalam perjanjian lama gitu ya, setiap kali pembangunan bait suci dari mulai apa namanya Kemah Musa, Pondok Daud gitu ya, Bait Salomo gitu ya. Itu selalu ada level-levelnya ya untuk orang boleh masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Betul ya? Ruang Maha Kudus yang paling utama itu adalah ruang yang boleh masuk cuma para imam. Gitu. Kalau di zamannya Musa, Harun tuh yang boleh masuk. Gitu. Hanya kaum Lewi kemudian bisa melayani di situ gitu ya. Nah, ini adalah tempat yang khusus, nggak boleh sembarang orang masuk. Kalau bahasanya malah dulu ketika orang mau masuk, si apa namanya orang ini, imam ini harus dikasih lonceng dan kakinya diikat gitu ya. Kenapa? Supaya ketika mereka masuk, kalau mereka nggak bunyi loncengnya, berarti bisa jadi mereka mati nih. Nah, ditarik keluar pakai tali gitu ya. Karena nggak semua orang boleh masuk. Kalau orang tidak mempersiapkan diri, kalau kita baca di dalam perjanjian lama tuh, kalau nggak mempersiapkan diri, nggak menyucikan diri, nggak ini, kalau masuk bisa mati. Nggak sembarang orang bisa masuk ke bait suci untuk berjumpa lah bahasanya ya, dengan Tuhan, untuk melayani di dalam hadirat Tuhan. Itu di dalam perjanjian lama nggak bisa kita. Tapi dengan kematian Tuhan Yesus, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Itu menandakan sebuah restorasi di dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan. Batasan yang tadinya membatasi antara manusia, kalau nggak suci, kalau salah dikit nyentuh tabut perjanjian bisa mati gitu ya. Kita tahu kisah-kisahnya di dalam perjanjian lama. Dari begitu tempat yang kudus, yang nggak boleh sembarangan orang masuk, yang hadirat Tuhan itu nggak ada yang bisa ketemu gitu ya. Tapi di dalam perjanjian baru, ketika bait suci terbelah jadi dua, ketika karya penyelamatan itu digenapi, dan kemudian kita tahu Roh Kudus dicurahkan, tidak ada lagi batasan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhan memulihkan sebuah relationship yang begitu luar biasa, dan ini sebuah privilege gitu ya buat kita sebagai manusia. Bagaimana kita ngelihat pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, tanda nyata kasih Tuhan kepada kita, karena begitu inginnya Tuhan untuk memulihkan relationship kita dengan relationship manusia dengan Tuhan. Kita dipulihkan sekarang. Kita bisa kita bisa berdoa, kita bisa merasakan hadirat Tuhan setiap saat. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. 2-3 orang sepakat bersatu, Tuhan hadir ada di situ gitu ya. Ketika kita menyembah dan semuanya gitu ya, Tuhan hadir ada di dalam kehidupan kita, bahkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari. Di mana kita bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Hubungan ini mulai dipulihkan. Ini sesuatu yang luar biasa.
Kematian Tuhan Yesus ini merupakan sebuah fenomena yang nggak main-main, gitu ya, sebuah tanda-tanda eh, apa ya bahasanya, bukan alam lagi gitu ya, tapi tanda-tanda alam semesta gitu ya. Ada perubahan yang begitu signifikan, yang begitu luar biasa dengan kematian Tuhan Yesus. Penggenapan akan janjinya bahwa Tuhan akan menyelamatkan umat manusia. Nah, ini begitu luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, dari efek itu, kemudian lahirlah ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, orang ini adalah anak Allah. Dari sebuah kisah yang punya apa namanya poin tertingginya gitu ya, yang apa namanya yang kisah yang paling puncaknya, epiknya gitu ya, gak cuma berhenti di situ, tapi dari situ terjadi transformasi dalam kehidupan manusia. Orang yang menyaksikan sendiri pemimpin pasukan ini yang ngikut gitu ya dari awal, menggiring Tuhan Yesus di Via Dolorosa gitu ya, yang melihat dia memikul salib, yang melihat bagaimana dimahkotai duri gitu ya, yang melihat bagaimana Tuhan Yesus ditusuk lambungnya gitu kan, yang melihat bagaimana dipaku tangannya dan kakinya gitu ya. Ketika itu dia masih melihat bahwa ini manusia yang berdosa nih, ini penjahat nih gitu ya. Tapi begitu dia melihat bagaimana Tuhan menyerahkan nyawanya, Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah jadi dua. Dia melihat ini bukan orang biasa. Gak mungkin orang biasa itu kayak gini, gitu ya. Gak mungkin orang biasa itu seperti ini. Sehingga dia bisa mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Pengenalan yang baru akan Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, firman Tuhan yang digenapi, ini membawa sebuah pengenalan yang baru akan Tuhan. Bagaimana dunia ini mengenal siapa Yesus itu, siapa sih yang mati di atas kayu salib. Kita ngelihat di dalam kisah para rasul dan surat-surat para rasul setelahnya ya, bagaimana ketika mereka memberitakan Injil, mereka memberitakan bagaimana nih loh yang kamu salibkan ini adalah Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Bagaimana orang-orang itu bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang ditunggu-tunggu itu, Mesias yang ditunggu-tunggu, juru selamat yang ditunggu-tunggu. Jadi bagaimana di dalam apa namanya kisah ini di dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi ini mengubahkan banyak kehidupan daripada manusia. Seorang kepala pasukan dari sudut pandangnya dia melihat ini seorang penjahat yang harus saya kawal, harus saya salib, harus saya pastikan dia mati. Tapi kemudian dia melihat fenomena yang berbeda, dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan gitu ya pada saat kematian ini, dan dia bilang bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Bapak Ibu, di dalam penyalipan ini ada banyak orang di sekeliling situ. Ada juga orang-orang Farisi gitu ya, yang seharusnya mengenal siapa Tuhan, yang mengerti tentang apa namanya adat istiadat orang Yahudi gitu ya, yang mengerti bahwa janji Mesias akan datang dan dinyatakan, tapi mereka tidak percaya. Tapi ada orang-orang yang dari dalam hatinya mereka mengenal Tuhan secara pribadi, mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus menjamah atau menyentuh hati mereka, Roh Kudus menjamah. Kita tahu bahwa tidak ada orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus gitu ya. Bagaimana Roh Kudus menjamah hati mereka dan kemudian mereka bisa berkata bahwa ini adalah anak Allah. Ini adalah Yesus adalah anak Allah. Dan Bapak Ibu, inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab buat kita. Untuk kita boleh membawa kabar baik ini. Kita boleh membawa berita ini. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, mati di atas kayu salib, bangkit di hari yang ketiga. Dan Tuhan yang sama ini mau hadir dan datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Tugas kita sekarang untuk membawa dunia ini kepada pengenalan akan Tuhan. Membawa orang yang nggak kenal sama Tuhan untuk mereka mengalami secara pribadi. Apa yang mereka bisa alami ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kepala pasukan ini mengalami transformasi hidup ketika berjumpa dengan Tuhan.
Bagaimana dia bisa mengalami perubahan di dalam kehidupan. Dan saya percaya ini adalah menjadi tugas kita sekarang, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan ya, untuk kita bisa menjadi alat Tuhan untuk dipakai secara luar biasa untuk membawa orang-orang mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi juga. Uh, dari dulu saya ketika mulai pelayanan, saya tipe orang yang sulit untuk ngobrol sama orang sebetulnya gitu ya. Karena saya biasanya tipenya introvert biasanya menghindari ketemu dengan orang gitu ya. Apa namanya, menghindarilah ngobrol sama orang. Jadi kalau ada kelas penginjilan, kelas apa gitu kan, saya paling susah tuh. Saya harus belajarnya ekstra, harus lebih nekat ekstra lah. Dan itu bukan menjadi sesuatu yang menjadi favorit saya gitu. Jadi, tapi saya punya pemahaman yang sederhana gitu. Ketika kita mau membawa orang untuk bertobat lah istilahnya, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya merasa bahwa omongan saya nggak akan pernah cukup. Tapi saya harus membawa orang ini kepada perjumpaan dengan Tuhan. Jadi cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan waktu itu adalah, yang saya lakukan adalah, saya ajak mereka yuk ke gereja, yuk datang ke ibadah, yuk datang ke persekutuan misalnya, yuk dengerin firman Tuhan. Karena saya percaya ketika orang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya akan ditransformasikan. Saya lebih prefer lah istilahnya ya. Buat saya karena saya tidak mampu untuk meyakinkan orang, jangan ketemu saya lah, ketemu aja sama Tuhan, kurang lebih seperti itu. Ini loh, yuk saya ajak yuk ke gereja, yuk saya kenalin sama orang-orang yang lain, yuk saya ajak orang-orang ini tuh, yuk kita bisa sama-sama bareng-bareng ibadah, bareng-bareng dengan firman Tuhan, supaya apa? Supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan saya yakin ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka hidup kita akan diubahkan. Nah, mungkin Bapak Ibu sini ada yang jago nih, udah bisa ngomong, udah bisa menginjil dengan baik, gitu ya, bisa membawa orang untuk mengenal Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu kesulitan, nggak bisa, udah nggak usah susah-susah. Ajak aja ke gereja, ajak aja dengar firman Tuhan. Ajak aja untuk nyembah Tuhan sama-sama. Ajak aja untuk dengar-dengar lagu rohani gitu ya istilahnya. Biar Tuhan sendiri, biar Roh Kudus sendiri yang bekerja. Dan itu menjadi tanggung jawab kita sekarang dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kita belajar dari bagaimana dia bisa menjamah kehidupan kepala pasukan ini yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana Yesus mati tanpa kata-kata dari Tuhan Yesus ya. Nggak ada ngomong-ngomong, hei bertobatlah, hai kamu, kayak misalnya penjahat yang ada di sampingnya gitu ya. Hari ini kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Ini nggak ada kata-kata apapun. Tapi dia melihat dengan sendiri bagaimana Tuhan Yesus mati. Dan dia mengatakan, bahkan dia bersaksi, ini adalah anak Allah. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus, perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, dengan Roh Kudus akan mengubahkan kehidupan kita. Nah, ini tugas kita. Nah, hari ini saya mau ingatkan dalam 3 hal penting ini saja yang menjadi reminder buat kita. Bagaimana pengetahuan yang kita miliki tentang salib Kristus ini berubah menjadi sebuah pengakuan. Bagaimana Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Bahwa kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kemudian luka yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan mengajarkan untuk diubah menjadi pengampunan. Semua sakit hati yang mungkin Bapak Ibu miliki, mungkin yang masih disimpan sampai hari ini, kita bisa ubah itu, kita serahkan kepada Tuhan, kita jadikan sebuah pengampunan, decision untuk mengampuni. Karena kasih Kristus diwujudkan melalui salibnya, itu kasih yang luar biasa. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus memiliki kasih yang seperti itu. Kasih yang sudah dicontohkan, yaitu kasih kepada sesama kita juga. Dan bagaimana pengalaman kita ikut Tuhan, pengalaman kita diubahkan oleh Tuhan, itu kita ubahkan menjadi pemberitaan. Tuhan boleh pakai kita sebagai alatnya untuk membawa bangsa-bangsa, membawa orang-orang untuk semakin mengenal Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan, ini kesimpulan yang sederhana dari saya, adalah perubahan hidup. Ketika kita mengenal Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Diubahkan menjadi apa? Kita akan diubahkan untuk menjadi orang-orang yang menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kita, yang membawa pengenalan akan Kristus ini kepada orang-orang lain juga. Membawa semakin banyak orang, semakin mengenal Tuhan. Dan mereka menjadikan perubahan hidup itu terjadi dalam kehidupan mereka.
Bapak Ibu, saya di dalam masa pelayanan saya, ini kesaksian terakhir saya ya. Saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, orang dulu sering ngomong kebangunan rohani gitu ya, ngomong revival gitu misalnya ya. Ngomong terus gitu. Saya sempat nanya Tuhan, apa sih revival itu dan bagaimana itu terjadi? Dan kemudian ketika saya pelajari gitu ya, ketika saya mendoakan, saya mendapatkan bahwa revival itu dari kata hidup kembali gitu ya, yang dari mungkin mati atau hampir mati atau sekarat hidup lagi gitu. Dan kemudian saya nanya gimana caranya, apa sih iman yang mungkin iman kali ya gitu ya, iman yang mati kemudian hidup lagi, iman yang mungkin dari nggak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Nah ada satu kesimpulan yang kemudian saya dapatkan. Kalau kita merindukan bangsa kita dilawat oleh Tuhan, gitu ya, kita merindukan teman-teman kita dilawat oleh Tuhan. Sebenarnya yang terjadi adalah simple, yaitu satu orang demi satu orang mengalami perubahan hidup. Buat saya, ini gambaran saya ya, kita mungkin tidak lagi pada masa yang ketika orang ngumpul 10.000 orang KKR, terus kemudian semuanya bertobat. Mungkin sekarang udah jarang ya, gitu ya. Tapi yang terjadi adalah apa? Satu orang yang Bapak Ibu bawa, satu orang yang Bapak Ibu kenal, satu orang yang Bapak Ibu ajak untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan orang itu mengalami transformasi hidup. Dari satu orang itu, dia akan mengajak satu orang lagi untuk mengenal Tuhan, dan orang itu akan mengalami transformasi hidup. Ketika ini terjadi, maka pembangunan rohani akan terjadi. Ketika ini terjadi, maka ketika kita berdoa untuk bangsa kita dilawat oleh Tuhan, bangsa kita mengalami lawatan Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu bisa terjadi. Nggak perlu kita memikirkan gimana caranya kita ngumpulin 1.000 orang gitu ya. Tapi cukup satu orang, satu aja. Tapi pastikan satu orang ini bukan cuma sekedar, oke, saya datang ke gereja, ikut KKR, selesai pulang ya. Tapi satu orang ini betul-betul mengenal Tuhan dan mengalami transformasi hidup. Sehingga setelah itu dia akan menjadi orang yang bisa membawa orang lain lagi untuk mengalami transformasi hidup juga. Ketika setiap orang mulai mengenal Tuhan secara pribadi dan setiap orang mengalami transformasi hidup, kita akan melihat perubahan demi perubahan, perubahan demi perubahan, dan itulah yang kemudian kita akan melihat karya Tuhan akan dinyatakan atas kehidupan kita, atas bangsa ini. Dan itu adalah, bagi saya, adalah tugas kita semua. Tugas kita semua untuk memastikan, nggak berhenti di kita nih, bahwa kita sudah mengalami pengenalan akan Tuhan, kita sudah mengalami janji-janji Tuhan, waktunya kita untuk membawa ini kepada orang lain, untuk mereka juga mengalami hal yang sama. Nggak perlu sulit-sulit, bawa mereka buat kenal sama Tuhan aja. Bukan kita yang mengubah kehidupan mereka, tapi perjumpaan dengan Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan mereka. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Bukti daripada kasih-Mu, penggenapan akan janji-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami mengenal Engkau, kami mengalami transformasi hidup. Hidup kami diubahkan Tuhan. Kami belajar mengenai kehidupan-Mu dan kami menjadikan kehidupan-Mu teladan bagi setiap kami. Dan hidup kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Tuhan, kami juga berdoa biar melalui pengalaman hidup kami ini boleh berubah menjadi kesaksian hidup. Kami juga boleh membawa orang-orang Tuhan untuk semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Untuk semakin mengenal Engkau secara pribadi. Dan mereka juga boleh mengalami transformasi hidup. Tuhan, kami serahkan seluruh firman yang sudah disampaikan hanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang meteraikan Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan boleh tertanam di tanah hati kami yang subur, boleh bertumbuh, berbuah lebat, dan mengubahkan kehidupan kami dan orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So I scream